Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini masih semangatkah? Alhamdulillah, kalian semua masih semangat untuk mengikuti kegiatan layanan bimbingan konseling yang hari ini Bu Warti sudah menyiapkan materi layanan untuk kalian semua yang berjudul meningkatkan iman dan takwa. Tujuan dari layanan bimbingan konseling ini, harapan peserta didik dapat mengidentifikasikan contoh-contoh perilaku beriman dan bertakwa. Peserta didik dapat memerinci manfaat menjadi remaja yang beriman dan bertakwa. Yang ketiga, tujuannya agar peserta didik dapat memilih perilaku dalam beriman dan bertakwa. Yang keempat, peserta didik dapat merancang langkah-langkah meningkatkan iman dan takwa. Karena iman dan takwa itu penting ya, penting menjadi insan yang beriman dan bertakwa itu. Apa toh manfaat yang akan kita dapatkan anak-anak jika kita jadi insan yang beriman? Contoh, ya, berarti mau memberikan contoh remaja yang beriman. Itu remaja yang percaya dalam hati akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Percaya bahwa berbuat baik akan mendapat pahala. Dan sebaliknya, kalau berbuat buruk akan mendapat dosa. Menjalankan kewajiban ibadah sesuai agama masing-masing. Itu iman dan takwa. Kalau yang Islam, ya sholat 5 waktu. Kalau yang Nasrani, ya ke tempat ibadahnya masing-masing. Terus bisa mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi kita hidup di masyarakat dengan keyakinan agama yang berbeda-beda, itu kita saling menghormati dalam kebebasan menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinan atau agama yang dianutnya. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Jadi agama itu tidak boleh dipaksakan. Kamu harus masuk agama ini. Kamu harus beribadah agama ini. Tidak boleh ya. Bahwa agama itu tidak boleh dipaksakan, tapi sesuai dengan keyakinan yang diyakini oleh orang atau oleh kalian sesuai dengan kepercayaannya. Contoh remaja yang bertakwa, menjalankan ibadah sesuai ajaran agama masing-masing. Jadi kalau orang yang bertakwa atau remaja yang bertakwa itu akan selalu menjalankan ibadah. Kalau orang Islam ya akan selalu menjalankan sholat 5 waktu dengan tertib, dengan taat, dan mensegerakan, tidak menunda-nunda waktu sholat.
Kalau sudah waktunya sholat, azan, kita harus segera cepat-cepat mengambil air wudhu dan menuju ke tempat ibadah. Begitu ya anak-anak. Nah, ini adab kebiasaan yang bagus. Ayo kita mulai dari sekarang yang selama ini belum mensegerakan, masih nanti-nanti, padahal sudah azan, belum mengambil air wudhu. Ayo mulai dari sekarang, segera menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Itu akan menjadi ciri remaja yang bertakwa. Mau kan kalian menjadi remaja yang bertakwa? Hebat. Yang kedua, membaca kitab suci setiap hari. Nah, membaca kitab suci. Kitab suci kita orang Islam apa anak-anak? Al-Quran. Jadi Al-Quran itu wajib main dibaca setiap hari walaupun 1 ayat. Ya, syukur lebih banyak lagi. Itu kita biasakan. Ayo setiap hari setelah habis sholat maghrib, itu kita tidak cepat-cepat pergi. Sholat maghrib, berdoa, habis berdoa terus kita buka Al-Quran. Kita baca kitab suci kita setiap hari. Karena apa? Yang setiap hari membaca Quran nanti akan mendapat syafaat di akhirat nanti. Yang selanjutnya, ya, contoh dari remaja bertakwa itu berdoa setiap hari. Ayo anak-anak, jangan sombong, jangan takabur. Kita itu harus berdoa kepada Allah agar semua apa yang kita rencanakan, apa yang kita cita-citakan, itu bisa terwujud, bisa berhasil. Itu karena Allah, karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan atau dengan ikhtiarnya berdoa. Yang selanjutnya, contoh remaja yang bertakwa itu tidak melakukan perbuatan buruk seperti mencuri, menganiaya, berbohong, mengejek, berzina, korupsi, menyontek, dan perbuatan buruk lainnya. Remaja yang bertakwa harus jauh dari perbuatan yang buruk seperti ini. Tidak boleh bohong, tidak boleh mencuri, apalagi berzina, menganiaya, menyontek kalau di sekolah, atau mengejek temannya. Tidak boleh ya. Yuk mulai dari sekarang kita introspeksi diri, kita harus berbuat lebih baik, keburukan kita jauhkan dari sedikit demi sedikit dari diri kita masing-masing. Yang terakhir, contoh remaja bertakwa tidak menyekutukan Tuhan, menyembah berhala, memuja setan. Jadi menyekutukan Tuhan itu tidak menyembah selain Allah, seperti menyembah berhala, menyembah hewan, menyembah pohon, memuja setan, dan sebagainya. Itu tidak boleh ya. Itu berarti tidak bertakwa namanya. Yang selanjutnya, manfaat menjadi remaja yang beriman. Apa toh manfaatnya? Manfaat itu kegunaan dari remaja yang beriman itu. Manfaat menjadi remaja yang beriman itu kita akan merasa dalam pengawasan Tuhan atau Allah. Sehingga kita akan hati-hati dalam perbuatan, apalagi berbuat hal yang buruk karena takut dosa. Kita akan terarah pada perbuatan yang baik sesuai ajaran agama. Jadi manfaat menjadi remaja yang beriman itu kita seolah-olah merasa diawasi sama Allah. Sehingga kita berbuat atau perilakunya itu selalu hati-hati dalam berperilaku.
atau berbuat atau bertindak, apalagi berbuat hal-hal yang buruk. Itu jangan sampai, karena kita dilihat Allah, selalu diawasi Allah, takut dosa. Sehingga kita akan terarah pada perbuatan, mengarah ke hal-hal yang positif, yang baik, yang sesuai dengan ajaran Islam, karena kita orang Islam tentunya. Ya anak-anak, ayo kita coba dari sekarang, dari hal yang kecil-kecil, dari perilaku kita sehari-hari, kita rubah ke yang lebih baik, lebih positif. Yang selanjutnya, manfaat menjadi remaja yang bertakwa. Apa itu manfaatnya menjadi remaja yang bertakwa? Itu adalah akan menghindarkan kita pada perbuatan yang dilarang agama dan membawa kita pada kegiatan yang dianjurkan agama. Jadi manfaatnya kita remaja yang bertakwa itu akan terhindar atau dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang buruk atau yang dilarang oleh agama, dan akan membawa kita ke kegiatan-kegiatan yang baik, yang positif, yang dianjurkan oleh agama, anak-anak. Nah, yang selanjutnya, langkah-langkah meningkatkan iman dan takwa. Anak-anakku semua, karena iman dan takwa itu kadang datang, kadang hilang, kadang semangat, kadang males. Itu maka ada langkah-langkah biar kita itu meningkat imannya, tidak stuck atau malah mundur, anak-anak. Nah, langkah-langkahnya ini ada 5. Satu, langkah-langkahnya biar iman atau takwa kita itu meningkat. Satu, sering ke tempat ibadah dan belajar agama lebih mendalam pada pemuka agama atau ahli ilmu agama. Jadi kita sering ke tempat ibadah, sering ke masjid, sering belajar agama dengan tokoh-tokoh, ustadz-ustadz atau ahli agama, biar kita lebih mendalam tahu tentang ajaran-ajaran agama, sehingga akan meningkat. Kalau kita sudah tahu, paham, itu kita akan meningkat sehingga bisa melaksanakan. Yang kedua, bergaul dengan teman-teman yang rajin ibadah. Kita harus berteman atau bergaul dengan orang-orang di sekeliling kita, teman-teman yang juga rajin ibadah. Jangan yang suka malas ibadah, nanti ikut-ikutan malas. Tapi kita bergaulnya dengan yang rajin ibadah, sehingga kita bisa termotivasi ikut terus beribadah dengan kesadaran diri. Yang ketiga, rajin membaca kitab suci. Nah, untuk meningkatkan iman dan takwa itu kita setiap hari membaca kitab suci kita, apa? Al-Quran. Paling tidak kita setiap hari habis maghrib atau pagi setelah sholat subuh itu kita 1 lembar atau 1 juz atau 1 ayat, itu paling tidak kita membaca Al-Quran. Untuk apa? Untuk meningkatkan iman dan takwa itu. Yang keempat, bisa membentuk kelompok remaja yang memiliki kegiatan positif. Yaitu caranya bisa kita berkumpul, kita bentuk kelompok remaja yang memiliki kegiatan-kegiatan yang positif, tidak hura-hura, tidak main-main sana kemari, tetapi yang bisa membantu untuk orang lain, atau bisa untuk kegiatan-kegiatan yang positif dengan belajar, membaca Al-Quran itu tadi bersama-sama, atau ada yang
membimbing atau ada ustadznya, kita bentuk kelompok-kelompok remaja atau kegiatan sosial yang lain dan masih banyak lagi. Yang kelima, langkah meningkatkan iman dan takwa adalah berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Ayo anak-anak, kalau mau berbuat baik itu ayo kita berlomba-lomba. Kita lebih cepat, lebih banyak berbuat kebaikan. Karena apa? Kalau kita berbuat baik, itu akan mendapat pahala, akan menjadi banyak temannya, akan dimudahkan rezekinya. Pokoknya akan dimudahkan semua urusan kita. Gitu anak-anakku. Demikianlah anak-anakku materi tentang meningkatkan iman dan takwa. Semoga bisa menambah wawasan, bisa menginspirasi kalian, dan tentunya bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari sehingga iman dan takwa kita akan lebih baik lagi, akan meningkat insya Allah. Terima kasih. Buarti akhiri layanan hari ini dengan kataan, dengan kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses anak-anakku.